Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalina wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ma'asyaral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, saudara-saudari, jamaah salat maghrib yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga terkirimkan kepada qudwah dan uswah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Ma'asyaral muslimin, jamaah Masjid Nurul Yakin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Tidak terasa kita berada di bulan Sya'ban 1443 Hijriah. Bulan Sya'ban ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia adalah syahrun yaghfulun nasu anhu, bulan di mana banyak manusia lalai darinya. Wa huwa syahrun baina Rajab wa Ramadan. Bulan Sya'ban, bulan yang terletak antara bulan Rajab dan Ramadan. Di tengah-tengahnya, nah itulah bulan Sya'ban. Dikatakan oleh Rasulullah sebagai bulan yang manusia banyak lalai, sebab dia diapit antara dua bulan mulia, yaitu bulan Rajab dan Ramadan. Kita tahu Rajab itu salah satu Ashhurul Hurum, dari bulan-bulan yang terhormat. Sementara Ramadan kita tahu dia sebagai Sayyidus Syuhur, pimpinannya segala bulan. Nah, di tengah-tengahnya bulan Sya'ban. Karena banyak atau sebagian manusia berpikir, mumpung bulan Ramadan, mumpung belum tiba bulan Ramadan, ya kita puas-puaskan aja dulu di bulan Sya'ban. Gampang katanya, kalau nanti bulan Ramadan kita taubat. Nah, sehingga sebagian orang pun, nauzubillahi min dalik, beranggapan ini bulan untuk kita bermalas-malasan aja dulu. Nanti kan tiba tidak lama lagi Ramadan. Nah, Ramadan bulan ampunan, bulan rahmat, bulan pembebasan dari api neraka. Ya, padahal bulan Sya'ban ini juga tidak kalah utama dari bulan-bulan haram. Makanya Nabi SAW memperbanyak
untuk berpuasa di bulan Sya'ban. Dalam lanjutan hadis Rasulullah bersabda, wa huwa syarrun wa huwa syahrun turfa'u fihil a'mal ila rabbil alamin. Bulan Sya'ban itu bulan diangkatnya amal-amal soleh kepada Allah Rabbul Alamin. Fa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana shaim. Maka aku sangat suka manakala amalku diangkat dalam keadaan aku sedang berpuasa. Ini jamaah sekalian. Makanya sebelum tiba Ramadan itu kita butuh persiapan. Nah, sebaik-baiknya persiapan itu di bulan Sya'ban. Persiapan puasanya, persiapan tilawatul Qur'annya. Makanya dahulu para ulama menganggap bulan Sya'ban itu syahrul qurra, bulannya para ahli membaca Quran. Karena di bulan Sya'ban memang mereka sudah persiapkan. Karena nanti di bulan Ramadan mereka banyak baca Quran, disuruh jadi imam tarawih untuk mengimami orang sholat. Nah, persiapannya memang di bulan Sya'ban. Makanya dia dikatakan sebagai syahrul qurra, bulannya para qurra, ahli baca Quran. Maka semoga kita diberkahi di bulan ini, dan semoga kita disampaikan di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, melanjutkan pembahasan kita dari kitab Asyratus Sa'ah, tanda-tanda kiamat, di mana kita masih dalam penyebutan Asyratus Sa'ah As-Sughra, tanda-tanda kecil hari kiamat. Sebelum kita nanti akan sebutkan insyaallah taala tanda-tanda besar kiamat. Maka di sini beliau akan sebutkan tanda-tanda kiamat berikutnya, yang mana tanda-tanda ini sudah muncul dan sudah kita saksikan. Salah satunya disebutkan di sini zuhuru mudda'in nubuwah. Salah satu tanda kiamat manakala bermunculannya nabi-nabi palsu, orang-orang yang mengaku sebagai nabi. Nah, tanda kiamat itu ketika kita dengar ada orang-orang yang berani mengaku nabi padahal dia palsu. Dan disebutkan dalam hadis mereka ini adalah kadzdzab, para pendusta, orang-orang yang mengklaim dirinya sebagai nabi. Dan Rasulullah ternyata sudah kabarkan jumlah mereka sekitar 30 orang, kata Rasulullah. Sebagian mereka sudah muncul bahkan dari semenjak bermula dari masanya Nabi. Di zaman Nabi sudah ada. Kemudian di masa sahabat sudah bermunculan lagi, dan terus bermunculan mereka ini hingga tiba Dajjal yang sesungguhnya, yang juga mengaku nabi. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Jadi Nabi sebutkan ada 30 orang. Sebenarnya ini bukan pembatasan, karena kalau kita lihat orang-orang yang mengaku nabi itu terlalu banyak. Tidak usah kita di luar, di negeri kita saja sudah ada kehitungan yang mengaku nabi itu. Baru di negeri kita itu, bagaimana lagi di negeri yang lain. Nah, Nabi menyebutkan 30. Kenapa? Karena 30 ini kata Nabi di antara Dajjal, pendusta yang mengaku nabi, paling banyak pengikutnya. Yang paling banyak pengikutnya 30 orang. Tetapi kalau nabi-nabi palsu yang ya masih sedikit pengikutnya, itu banyak itu. Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumus sa'atu hatta yub'atsu dajjaluna kadzabun
qaribun min 30 kulluhum yaz'umu annahu Rasulullah. Kata Nabi, tidak tegak hari kiamat sampai bermunculan para dajjal pendusta yang jumlah mereka sekitar 30 orang, kata Nabi. Semua dari mereka mengklaim bahwa dirinya sebagai nabi, bahwa dirinya adalah utusan Allah, padahal pendusta. Nah, ini dalam hadis Abu Hurairah. Dalam hadis riwayat dari sahabat Sauban radhiyallahu an. Hadisnya riwayat Imam Abu Daud dan Imam Tirmizi. Dikatakan sebagai hadis sahih. Rasulullah pernah bersabda juga, la taqumus saatu, tidak akan tegak kiamat hatta talhaqu qabailu min ummati bil musyrikin, sampai beberapa qabilah, beberapa suku dari umatku mereka akan bergabung dan menggolongkan diri bersama barisan orang-orang musyrikin. Wa hatta ya'budul ausan, dan sampai mereka menyembah berhala. Wa innahu sayakunu min ummati 30 kadzabun, dan sesungguhnya kata Nabi akan ada dari umatku 30 pendusta. Kulluhum yaz'umu annahu nabi, semuanya mengaku bahwa dirinya nabi. Wa ana khatamun nabiyyin, padahal saya, kata Rasulullah, adalah penutupnya para nabi. La nabiyya ba'di, tidak ada lagi nabi setelah saya. Tidak ada lagi nabi setelah saya. Nah, ini pengkhabaran dari Nabi SAW akan munculnya para dajjal ini yang mengklaim mengaku dirinya sebagai nabi. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita perhatikan hadis-hadis Nabi yang berbicara tentang masalah ini, pada sebagian hadis Nabi pastikan jumlahnya 30. Dalam sebagian lain Nabi katakan jumlahnya mendekati 30. Nah, barangkali di dalam hadis Sauban yang menetapkan dan memastikan 30 itu sebagai bentuk penggenapan saja, yakni kira-kira 30 orang, kata Nabi, sekitar 30 orang. Maksudnya yang memang punya pengikut yang sangat banyak, pendukung, penolong, dikuatkan oleh orang-orang. 30 orang jumlahnya. Nah, ini bermula dari masa Nabi ternyata. Jadi nabi palsu pertama yang muncul di masa Nabi, itulah yang bernama Musailamah. Nabi palsu bernama Musailamah, kemudian dijuluki oleh Nabi Al-Kadzab. Makanya dia dikenal dengan Musailamah Al-Kadzab. Nah, dia ini mengaku nabi dan ada di masa Nabi SAW, hidup di masa Nabi. Maka pernah disebutkan dalam satu riwayat, ya, Musailamah ini menulis surat kepada Rasulullah. Ditulisnya surat, dikirimkannya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam suratnya itu Musailamah berkata begini, min Musailamah Rasulullah, min Musailamah Rasulillah. Dari surat ini dari Musailamah utusan Allah, ila Muhammad Rasulillah, kepada Muhammad utusan Allah. Kemudian Musailamah berkata, li nisful ard walaka nisfuha. Wahai Muhammad, kita bagi dua saja. Bumi ini kita bagi dua, setengahnya kamu, setengahnya saya. Itu kata Musailamah Al-Kadzab. Maka ternyata dibalas oleh Nabi suratnya Musailamah ini. Dibalas oleh Nabi, ditulis surat kepada Musailamah. Kemudian Rasulullah berkata di dalam suratnya itu, innal arda lillah yarithuha li'ibadihi sholihin. Kata Nabi SAW, disebutkan dalam suratnya itu, min Muhammad Rasulillah
dari Muhammad utusan Allah ila Musailamah al-Kadzab, kepada si Musailamah al-Kadzab. Nabi tidak katakan dia Rasulullah, karena memang pendusta orangnya. Kemudian Nabi bersabda, sesungguhnya bumi ini milik Allah, Allah wariskan kepada hamba-hambanya yang soleh. Itu surat balasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Musailamah ini. Nah, dan orang ini diperangi oleh para sahabat di masa itu dan berhasil dibunuh oleh salah seorang sahabat yang bernama Wahsy. Nah, ini sahabat yang membunuh Musailamah al-Kadzab, namanya Wahsy. Jadi Wahsy ini sahabat yang dulu pernah membunuh pamannya Nabi sewaktu dia masih kafir, yaitu Hamzah. Masyhur kisahnya dalam perang Uhud, pamannya Rasulullah yang bernama Hamzah bin Abdul Muttalib ditombak sama Wahsy yang ketika itu masih kafir, ditombak sama Wahsy ini hingga pamannya Nabi Hamzah bin Abdul Muttalib meninggal. Nah, ternyata ketika dia masuk Islam, subhanallah, Allah beri hidayah kepada dia masuk Islam, Wahsy ini. Dan dia pula yang membunuh siapa? Musailamah al-Kadzab, karena memang Wahsy ini pandai menombak. Jadi kalau dia melempar tombak itu sangat lihai, tepat sasaran. Maka Wahsy pernah berkata, qataltu khairan nasi fil jahiliyah wa syarran nasi fil Islam. Kata Wahsy, sungguh aku pernah membunuh orang yang paling baik, manusia paling baik di masa aku dulu jahiliyah masih kafir, maksudnya pamannya Nabi. Dan aku telah membunuh pula manusia yang terburuk ketika aku masuk Islam, maksudnya Musailamah al-Kadzab. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Musailamah al-Kadzab ini muncul, banyak pengikut dia. Dan orang-orang banyak terfitnah. Kenapa? Karena Musailamah ini ya, dia mengaku nabi di tengah-tengah kaum muslimin. Nah, dia itu mengajarkan kepada para pengikutnya ya, bahwa Nabi kita Muhammad itu betul seorang nabi, betul seorang rasul, tapi saya juga seorang rasul, katanya. Musailamah al-Kadzab juga mewajibkan kepada para pengikutnya untuk sholat, untuk berpuasa, untuk membayar zakat. Ini ajarannya Musailamah. Jadi mirip-mirip dengan ajaran Islam. Makanya banyak orang yang terfitnah, dikiranya Islam juga. Ini para jamaah sekalian. Nah, ternyata orang ini pendusta, ingin merusak agama Islam. Ini para jamaah. Karena dari akidah umat Islam tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad penutupnya para nabi. Siapa yang mengaku nabi setelah Rasulullah, pastikan dia dajjal, pastikan dia pendusta. Karena Nabi sudah kabari seperti itu. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, lucunya si Musailamah ini, dia menikah dengan seorang wanita yang bernama Sajah. Jadi istrinya Musailamah ini bernama Sajah. Dia juga mengaku sebagai nabi, namanya Nabiyah. Kalau nabi laki-laki Nabiyun, kalau nabi perempuan Nabiyatun. Nah, mengaku nabi juga istrinya ini. Nah, namanya Sajah. Nah, dinikahi sama Musailamah karena sama-sama pendusta. Yang namanya pendusta suka juga dengan pendusta. Menikah, nah, tapi subhanallah ya, Musailamah ketika itu mati di atas kekafirannya, karena orang yang mengaku nabi murtad dari Islam. Si Sajah istrinya Musailamah pada akhirnya disadarkan, kemudian masuk Islam kembali. Nah, jadi si Sajah ini akhirnya masuk Islam lagi. Suaminya terbunuh ya oleh Al-Wahsy tadi dalam keadaan nauzubillah kafir kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ini para jamaah. Nah, jadi ini sudah dua ini, si Musailamah sama si Sajah tadi. Kemudian di Yaman ketika itu muncul lagi nabi palsu. Dan ini di masa sahabat. Nabi palsunya bernama Al-Aswad Al-Ansi. Ya, dia ini profesinya sebagai dukun, tukang ramal. Al-Aswad Al-Ansi ini. Nah, di Yaman ketika itu dia juga mengaku nabi. Mengaku nabi, tersebar fitnahnya, banyak pengikutnya. Akhirnya sahabat tahu ada lagi yang mengaku nabi, diperangi oleh sahabat. Dan dia Al-Aswad Al-Ansi ini terbunuh. Ketika itu dibunuh oleh salah seorang sahabat yang bernama Fairuz Ad-Dailami. Fairuz Ad-Dailami. Dan Nabi ternyata mengabarkan akan malam kematiannya Al-Aswad Al-Ansi tatkala itu. Dan kaum muslimin pun bergembira ya dengan wafatnya si pendusta ini, matinya si pendusta ini Al-Aswad Al-Ansi. Lihat, ini di akhir-akhir masa hidupnya Rasulullah muncul Al-Aswad Al-Ansi di negeri Yaman. Kemudian setelah itu muncul lagi seorang nabi palsu yang bernama Tulaihah bin Khuwailid Al-Asadi. Jadi orang-orang yang awal-awalnya ngaku Islam, kemudian murtad ngaku sebagai nabi. Namanya Tulaihah bin Khuwailid Al-Asadi. Tetapi ya, Tulaihah ini juga berhasil disadarkan dan dia bertaubat kembali lagi kepada Islam dan bagus keislamannya setelah itu. Ini si Tulaihah ini. Kemudian muncul lagi nabi palsu, terus bermunculan. Namanya Al-Mukhtar bin Abi Ubaid Ats-Tsaqafi. Dia mengklaim mendakwahkan cinta kepada Ahlul Bait. Ini setelah wafatnya Nabi SAW sudah. Dan dia menuntut darahnya Husain. Dan banyak pengikutnya Al-Mukhtar bin Abi Ubaid Ats-Tsaqafi ini. Sehingga ketika itu bahkan di Kufah itu dominan penduduknya ya mengikuti Al-Mukhtar bin Abi Ubaid Ats-Tsaqafi ini. Iya. Maka terjadilah fitnah tatkala itu ketika dia mengklaim bahwasanya dirinya nabi dan bahwa malaikat Jibril turun kepada dirinya. Malaikat Jibril turun kepada dirinya. Nah, para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, disebutkan dalam sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Imam Ibrahim An-Nakhai pernah berkata, annahu qala li Ubaidah As-Sulaimani, kepada Ubaidah As-Sulaimani, atara hada minhum, apakah kamu memandang bahwasanya dia ini, yakni si Mukhtar bin Abi Ubaid Ats-Tsaqafi ini adalah termasuk dari para dajjal itu? Qala Ubaidah, ama innahu minar ru'us. Kata ya Imam Ubaidah ini, iya, bahkan dia termasuk orang-orang besarnya karena terlalu banyak pengikutnya. Nah, kemudian muncul lagi nabi palsu yang bernama Al-Harits Al-Kadzdzab. Ini muncul di masa kekhalifahan Abdul Malik bin Marwan dan dia berhasil dibunuh ketika itu. Subhanallah. Dan terus bermunculan nabi-nabi palsu. Nah, dan di masa ini ya, yang sampai sekarang masih ada pengikutnya seperti nabi dari India itu, Mirza Ghulam Ahmad Al-Qadiani, yang muncul di India, yang mana pengikutnya disebut dengan Ahmadiyah. Ahmadiyah yaitu pengikut nabi palsu Mirza Ghulam Ahmad Al-Qadiani, nabi palsu dari India. Nah, ini di masa-masa kita ini. Nah, dia ini mengaku sebagai seorang nabi, bahkan sebagai Al-Masih Al-Muntadhar. Al-Masih Al-Muntadhar maksudnya seorang yang dijanjikan.
Dia juga mempunyai keyakinan-keyakinan ya, bahwasanya Nabi Isa itu katanya tidak hidup di atas langit. Kemudian mereka punya keyakinan-keyakinan batil yang lainnya. Kemudian dia berusaha untuk menggabungkan semua agama, Yahudi, Nasrani, Islam jadi satu. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dan para ulama walhamdulillah membantah orang ini yang mengaku nabi ini dan menjelaskan kesesatannya dan bahwasanya dia adalah seorang dajjal. Seorang dajjal pendusta, mengaku sebagai seorang nabi. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka demikianlah bermunculan satu demi satu nabi-nabi palsu ini, dan walhamdulillah mereka ini semuanya ada masa-masanya. Iya. Dan berakhir dengan akhir yang sangat buruk. Makanya itu Mirza Ghulam Ahmad itu, nabi palsu dari India ini juga disebutkan kematiannya sangat tragis. Nah, karena dia sempat bermubahalah dengan salah seorang ulama dan dia yang mati. Si Mirza Ghulam Ahmad ini. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini semuanya menunjukkan akan kebenaran sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqumus saah. Tidak akan tegak yang namanya kiamat hatta yakhruja 30 kadzaban, sampai keluar 30 pendusta. Akhiruhumul a'warul kadzab. Yang terakhir dari mereka adalah si buta, ya, yang buta sebelah matanya, si pendusta besar. Itulah dajjal yang sesungguhnya, yang nanti muncul di akhir zaman sebagai pertanda pertama dari tanda-tanda besar hari kiamat. Nah, ini yang paling besar fitnahnya muncul. Insya Allah nanti akan kita ceritakan bagaimana tentang dajjal ini tatkala muncul. Terlalu banyak fitnah dan yang menjadi korban si dajjal ini. Banyak pengikutnya, hampir dari seluruh dunia. Karena dajjal ini berhasil menjelajahi semua tempat yang ada di bumi Allah ini. Nah, dia ini yang paling besarnya, makanya banyak pengikutnya. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi juga mengabarkan dari 30 pendusta ini, Nabi juga sebutkan memang ada 4 orang dari kalangan wanita yang juga mengaku nabi. Sebagaimana dalam hadis Imam Ahmad, riwayat Imam Ahmad dari Hudzaifah, bahwa Nabi bersabda, fi ummati kadzabuna wa dajjaluna. Di tengah-tengah umatku akan bermunculan para pendusta dan dajjal. Sab'ah wa isruna, 27 orang dari kalangan laki-laki. Minhum arba'un niswah, dan di antara mereka ada 4 orang perempuan yang mengaku nabi. Nah, makanya jangan heran kalau ada nabi yang mengaku, kalau ada wanita yang mengaku nabi. Kalau di negeri kita kan ada juga kan. Siapa dulu orangnya itu? Lia Eden itu ya. Lia Eden yang juga mengaku nabi di negeri kita itu. Sempat heboh juga dia. Ya kan? Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Kemudian kata Nabi, wa inni khatamun nabiyyin. Sesungguhnya aku adalah penutup para nabi. La nabiyya ba'di. Tidak ada lagi nabi setelah saya. Tegas Nabi SAW, ingatkan supaya kalau bermunculan lagi, ya, jangan sampai terfitnah lagi, jangan sampai kaum muslimin mudah dibodoh-bodohin lagi. Nabi itu terakhir itu Nabi kita Muhammad SAW. Siapa yang mengaku nabi lagi, walaupun dia membawakan ajaran mirip dengan Islam, walaupun dia mengatakan, oh kita harus juga sholat, puasa, harus berbuat baik, jangan tertipu. Pendusta ya, karena memang mereka lihai untuk menipu orang. Dibawakan dulu perkara-perkara yang baik, ya, disuruh orang dulu untuk melakukan kebajikan. Nah, itu tipu muslihat untuk menipu sebagian kaum muslimin yang kurang ilmu agamanya. Nah, sehingga yang banyak menjadi korban itu yang kurang pemahaman agamanya, ikut jadi korban. Nauzubillahi min zalik. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, setiap kali kita mendengar ada nabi palsu, itu tanda kiamat sudah mau dekat. Ada lagi nabi palsu, kiamat sudah mau dekat ini.
Ada lagi nabi palsu, kiamat lagi mau dekat ini. Sampai muncul Dajjal. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Baik. Kemudian di antara tanda-tanda kiamat yang disebutkan di sini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diberitakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, di antaranya adalah intisyarul amni wa zuhuru naril hijazi wa qitalut turki wa dhaya'ul amanah wa dhiya'ul amanah. Akan kita bahas yang dhiya'ul amanah dulu. Jadi salah satu tanda kiamat yang juga diberitakan oleh Nabi selain munculnya nabi-nabi palsu adalah dhiya'ul amanah. Ketika amanah sudah ditelantarkan, dan ketika sedikit orang-orang yang punya sifat amanah, jarang orang-orang yang punya sifat amanah. Nah, kalau sudah muncul zaman yang seperti ini, kiamat sudah mau tiba itu. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala an, riwayat Imamul Bukhari, Rasulullah pernah bersabda, idza duyiatil amanatu fantadhiris saah. Apabila amanat sudah ditelantarkan, maka tunggulah kiamat sudah hampir tiba, kata Nabi. Lalu sahabat tanya, kaifa ido'atuha ya Rasulullah? Bagaimana amanah itu bisa ditelantarkan ya Rasulullah? Rasulullah bersabda, idza usnidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris saah. Yaitu manakala suatu urusan sudah diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kiamat. Jadi kalau suatu urusan diberikan, diserahkan kepada yang bukan ahlinya, nah, kiamat sudah mau tiba itu. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga amanah itu, orang yang amanah itu orang yang dikatakan amin, pandai menjaga amanah, sangat jarang, sangat kurang. Ini para jamaah. Disebutkan dalam sebuah hadis yang panjang bagaimana dicabutnya amanah itu dalam hati kaum muslimin. Kata Rasulullah, innal amanah nazalat fi jadri qulubir rijal. Amanah itu turun ke dalam relung hati para manusia. Summa alimu minal qur'ani summa alimu minas sunnah. Lalu mereka tahu hal tersebut dari Quran dan sunnah. Ya namur rajul an-naumah, di mana seseorang tidur di suatu malam, fatuqbadul amanah min qalbi, lalu dicabutlah amanah dari dalam hatinya, sehingga tidak ada bekasnya kecuali hanya bekas perjalanan saja. Lalu ada lagi yang tidur, dicabut lagi amanah dari dia, sehingga tidak ada bekasnya kecuali semisal kutu di tangan, sangat kecil sekali. Kemudian apa yang terjadi? Fayusbihun nasu yatabaya'un. Kemudian manusia pun mereka saling berbaiat. Fala yakadu ahaduhum yuaddi al-amanah. Hampir-hampir tidak ada seorang pun dari mereka yang bisa menjaga amanah. Bahkan kalau ada yang berkata, oh si fulan itu rajulun amin, orang yang pandai menjaga amanah, maka orang itu langsung dipuji dengan pujian yang besar. Ma'aqalah, betapa cerdasnya orang itu. Ma'atrofah, betapa indahnya orang itu. Wa ma'ajladah, betapa sabarnya dia. Saking jarangnya orang yang punya sifat amanah. Ini para jamaah sekalian, padahal orang yang dikira sebagai orang yang punya amanah ini, ma fi qalbihi misqalu habbati khardalin min iman. Dia sendiri tidak punya iman walaupun seberat debu. Ini yang disangka punya amanah tadi. Subhanallah. Sampai keadaannya sampai seperti itu para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang-orang yang tidak bisa menjaga amanah. Betapa banyak orang-orang yang mereka suka berkhianat dan menjadi pengkhianat.
Ketika mereka bersikap dengan sikap amanah, maka mereka pun dirugikan dunianya, sehingga orang yang tadinya amanah itu berubah menjadi pengkhianat. Kenapa? Karena mereka menganggap tidak ada untungnya orang yang bersikap amanah. Keuntungan itu kita dapatkan, kata mereka, kalau kita berkhianat. Akhirnya orang-orang pun rame-rame berkhianat, menjadi pengkhianat semua. Nauzubillahi min dzalik. Nah, ini kita lihat, ketika seseorang diserahkan suatu urusan, dia tidak amanah dengan urusan itu. Bahkan dia mengambil kesempatan dalam kesempitan. Apalagi kalau dia sudah diserahkan suatu jabatan tertentu, dan di situ bisa menguntungkan dunianya. Dia dijaga, diperintahkan menjaga amanah, tapi dia berkhianat. Maka dia pun melakukan korupsi. Nah, ini para tukang korupsi ini, koruptor ini, para pengkhianat semua. Karena dia mengkhianati bangsanya sendiri, negaranya sendiri, rakyatnya sendiri. Yang menjadi korban tentunya orang-orang miskin, orang-orang yang lemah. Itu yang menjadi korban. Nah, inilah yang dikabarkan oleh Nabi SAW. Betapa banyak orang-orang yang diserahkan kepadanya suatu urusan, dia tidak pandai menjaga amanah itu, karena memang dia bukan ahlinya. Ini para jamaah sekalian ya, karena apalagi kalau di masa kita ini kan, ya, yang menang itu yang paling kuat, yang paling besar uangnya. Kalau kau punya uang, kau yang bisa dapat pekerjaan itu. Kalau tidak, walaupun kau ahli, kau tidak akan dapat pekerjaan itu. Nah, sehingga yang mengurusi pekerjaan itu terkadang orang yang tidak amanah sama sekali. Nah, kalau sudah seperti ini, tunggulah kehancurannya. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dan subhanallah, ini nampak di masa-masa kita seperti sekarang ini. Iya, betapa banyak orang-orang yang diserahkan kepadanya suatu urusan, dia tidak pandai menjaga amanah itu. Iya, dia bersikap zolim, dia berkhianat, dan dia melakukan perkara-perkara yang bertentangan, dan hal tersebut demi mendapatkan keuntungan duniawi. Dia rela korbankan agamanya, dia rela korbankan keyakinannya, amal solehnya, dalam rangka untuk mendapatkan sedikit dari keuntungan duniawi. Nauzubillahi min zalik. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka sekali lagi, apabila suatu amanah sudah diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kiamat. Apalagi kalau dia diserahkan sebagai seorang pemimpin, seorang penguasa. Nah, ini sangat besar tanggung jawabnya. Seorang pemimpin, seorang imam, manakala dia bisa memimpin dengan baik, maka dia akan mendapatkan kemuliaan terbesar. Ingat 7 golongan yang dinaungi oleh Allah, hari yang tiada naungan kecuali naungannya Allah. Salah satunya, bahkan orang pertama yang disebut oleh Nabi, imamun adil, seorang pemimpin yang adil. Dalam satu riwayat, pemimpin yang adil itu ala manabiri min nur, berada di atas mimbar-mimbar cahaya di dalam surga. Kalau dia berbuat adil, bersifat amanah. Tapi lihat, kalau dia tidak amanah, kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, ma min abdin istar'ahu Allahu ra'iyatan falam yasti binushiha illa lam yajid ra'ihatal jannah. Tidaklah seorang hamba diberikan amanah untuk menjadi pemimpin, tapi dia tidak bisa menerima amanah itu dengan baik. Dia berbuat zolim, berkhianat kepada rakyatnya, kepada orang-orang yang dia pimpin. Maka orang yang seperti ini, pemimpin, penguasa yang seperti ini, lam yajid raihatal jannah, dia tidak akan nyium baunya surga. Padahal kata Nabi, baunya surga itu bisa didapatkan dengan jarak 40 tahun. Nyiumnya aja enggak dapat, apalagi masuknya. Subhanallah.
Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka ini dari tanda-tanda kiamat yang disebutkan oleh Nabi. Dua hal yang tadi kita sebutkan. Yang pertama, bermunculannya nabi-nabi palsu. Yang kedua, tatkala amanah sudah mulai ditelantarkan. Maka tunggulah kiamat itu sebentar lagi akan tiba. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, mungkin demikian yang bisa kami paparkan di kesempatan malam hari yang berbahagia ini. Semoga bermanfaat, semoga menambah ilmu, iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.